Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bincang Sultra. Pagi ini kita kedatangan tamu Bapak Parudin SPD MPD. Saya biasa memanggilnya Mas Oji ya, sejak dulu, jadi biar kita lebih rileks, lebih nyaman diskusi dan bincangnya kali ini. Bahwa kali ini kedatangan Mas Oji akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya tentang pembelajaran berbasis TIK. Karena di masyarakat ada yang namanya program ini ada yang namanya Sahabat Rumah Belajar. Kemudian seleksi duta belajar yang bertransformasi menjadi duta teknologi. Kemendikbud adalah rangkaian daripada kegiatan pembelajaran TIK. Dan memang kita ya Mas Oji masuk di zaman era digital. Betul. Di mana di dalamnya pelaku terbesar adalah anak milenial. Karena itu harus kita memberikan edukasi yang paling penting atau paling penting kepada anak-anak sehingga mereka paham apa sih pembatik itu. Jangan sampai kemampuan mereka dalam TIK ini bisa disalahgunakan. Ini yang harus diantisipasi ya Mas Oji. Oke, ini mungkin pengantar dari kami. Bersama saya Andi Nana Ahmad, Kabid Data Center. Kemudian ada Mas Oji. Mari sama-sama kita berbincang tentang pembatik. Baik Mas Oji, kita mulai bahwa sebelum kita berbicara, yang pertama saya ingin tanyakan, jelasin dong ke masyarakat apa sih sebenarnya Duta Teknologi Kemendristek itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terutama saya sapa dulu sahabat-sahabat guru di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara yang sempat menyaksikan acara podcast di Kemenfo hari ini, pagi ini. Baik, tak kenal maka tak sayang ya Bunda ya. Silahkan. Jadi biar teman-teman juga lebih akrab ngobrolnya hari ini. Saya Parudin, sehari-hari dipanggil Pak Oji. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Oleh pemerintah, selain saya mengajar, saya diberi amanah sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2017 angkatan pertama. Dulu dikenal dengan Duta Rumah Belajar, Bun. Nah, sekarang bertransformasi menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Nah, salah satu daripada tugas Duta Teknologi ini adalah bagaimana menyampaikan platform-platform pendidikan, platform-platform pembelajaran yang digelontorkan oleh Kemendikbudristek yang notabene itu berbasis digital, di mana digital ini tidak melulu di daerah perkotaan, tapi harapannya adalah program-program platform-platform ini bisa terus tersampaikan meskipun itu sekalipun di daerah 3T. Nah, kami juga salah satu afiliasi kami adalah dengan Kemeninfo, Bunda. Jadi pas kali ada program namanya Bakti Kemeninfo. Kalau kita mendengar penjelasan dari Mas Oji bahwa dengan pembelajaran berbasis digital tentunya akan lebih memudahkan kita ya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa nggak bisa nih, kita nggak ini. Karena ada teknologi yang membantu. Betul. Seperti begitu. Izin Mas Oji, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, cerita dong kenapa Bapak yang bisa terpilih di antara beribu guru yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya, satu mungkin saya beruntung. Beruntung ya? Iya, laki. Jadi lucky man. Di luar sana teman-teman saya, guru-guru berjuang lebih luar biasa. Tapi mungkin Tuhan pada saat itu tahun 2017 lebih memberi amanah itu kepada saya. Jadi seleksinya juga pada saat itu adalah kita mengikuti serangkaian pelatihan yang namanya adalah peningkatan kompetensi TIK guru. Jadi bukan guru TIK ya, tapi kompetensi TIK guru. Kalau guru TIK itu ya memang basicnya dari TIK, tapi kami adalah guru yang harus terus diupdate kompetensi TIK-nya. Izin Mas Oji, basic daripada guru Mas Oji apa sih? Saya S1 Fisika dan S2 juga masih dalam pendidikan teknologi pembelajaran. Jadi menurut saya adalah meskipun saya lahir tidak dalam kondisi seperti saat ini, mungkin juga peralatan saya tidak
bisa tidak mendapatkan saat maksimal itu gitu ya, karena waktu kondisi itu. orang tua juga Iya. dan kemauan belajar juga terus. Alhamdulillah saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi itu adalah pasangan romantis untuk terus membimbing anak-anak bangsa, tentu yang bersifat edukatif begitu. Dulu namanya Duta Rumah Belajar. Jadi Rumah Belajar itu adalah salah satu platform yang didirikan oleh pemerintah, tepatnya di Kemendikbud. Dulu namanya Pustekom. Ya. Sekarang bertransformasi menjadi Pusdatin, Pusat Data Teknologi dan Informasi. Nah, tenaga di pusat itu kan sangat terbatas begitu ya. Tidak mungkin akan dijangkau dengan orang pusat seluruh wilayah ya? Indonesia. Ya. Jadi oleh pemerintah khususnya di Kemendikbud mengadakan event namanya Pembatik. Ya. Jadi banyak juga yang menafsirkan bahwa apa sih pembatik ini? Jangan-jangan buat batik begitu, seperti batik yang kita pakai saat ini. Jadi pembatik itu sebenarnya pembelajaran berbasis TIK. Nah, supaya ini nyampe ke seluruh Indonesia, maka diadakanlah seleksi pembatik. Pembatik ini berlevel-level sampai level 4. Level 4 ini yang pada akhirnya akan setiap provinsi itu akan mengutus salah satu seorang guru yang menjadi perwakilan provinsi di setiap daerah di seluruh Indonesia. Berapa lama setelah prosesnya itu kemudian Mas Oji terpilih sebagai duta teknologi ya? Kalau 2017 Bun, jadi setelah kita mengikuti pelatihan, biasa kan guru-guru jadi kita menanyakan tentang sertifikat ya, karena bukti fisik dari suatu kegiatan itu biasanya kami sertifikat karena akan digunakan juga untuk naik pangkat misalnya. Jadi pada saat itu oleh panitia saya bertanya, sertifikat belum ada. Bapak Ibu harus menuntaskan diseminasi atau pengimbasan untuk 10 sekolah. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya mendiseminasikan apa yang saya dapatkan. Pada saat itu skalanya saya mengundang 17 kabupaten kota untuk hadir di Kendari untuk mendengarkan seperti apa platform untuk mendukung proses pembelajaran di zaman ini begitu. Nah, alhamdulillah kalau mungkin saat itu saya lagi beruntung dan hasil pengimbasan diseminasi dan oleh pemerintah panitia pusat ditetapkan untuk menjadi finalis 34 orang dan berangkatlah ke Jakarta. Jadi yang 34 orang itu dari Kendari semua apa mewakili seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dari provinsi satu orang. Setiap provinsi satu orang. Dari ribuan bahkan provinsi besar itu jutaan pesertanya. Salah satunya juga di staf Ibu saat ini itu adalah pernah menjadi finalis. Kayak gitu. Sangat bagus. Jadi bahwa kalau kita melihat ya sejarahnya gitu, bagaimana prosesnya sehingga Mas Oji bisa terpilih sebagai duta teknologi. Apalagi kalau kita berbicara tadi basicnya bukan di IT ya, betul. Tetapi fisika. Iya. Agak sistem belajarnya agak jauh berbeda gitu ya. Yang satu kalau IT kan kita nggak boleh tegang, betul. Karena gitu kan kita kerjanya dia lebih memacu kita untuk tahu. Sementara kalau ilmu fisika tarik menarik pasti jelas. Sementara yang itu. Dan ini bisa. Jadi ini satu pembelajaran buat kita semua, termasuk saya, adik-adikku dan anak-anakku semua, bahwa basic pendidikan tidak menghalangi kita untuk memacu, menambah pengalaman di bidang lain. Dan salah satu buktinya adalah Mas Oji yang basic fisika tetapi bisa menjadi duta teknologi. Ini sangat luar biasa ya kita. Nah sekarang Mas Oji, apa saja dengan program kerja kan tentu ada program kerja nasional, kemudian ada program kerja daerah. Program kerja itu kan tidak dipatenkan, artinya kita mengkondisikan dengan keadaan daerah. Karena kalau kita mau ngambil skala Jakarta ya semua kan mulus-mulus dan lancar apa. Kalau daerah Jawa misalnya, daerah Sumatera atau misalnya Makassar yang salah satunya. Tetapi kalau kita yang kemarin tuh kendalanya signal misalnya dan lain sebagainya atau listrik dan ini. Nah, bagaimana mengcombine antara program pemerintah pusat yang memang sudah berstruktur dengan mengkondisikan keadaan daerah kita sendiri. Kita. Silakan Mas. Baik, di setiap rapat koordinasi kami dengan di pemerintah pusat, saat ini kami di bawah Pusdatin, Bun. Jadi Pusdatin ini adalah salah satu UPT dari Kemendikbudristek. Tapi jalur koordinasi kami langsung dari Direktorat Jenderal. Jadi kalau koordinasi kami di daerah adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Balai Tekom. Balai Tekom, ya. Nah, bagaimana program
yang sudah dilistkan oleh pemerintah pusat, yang kemudian itu akan kita bawa di daerah. Otomatis dari list program ini, kebanyakan itu mengacu di daerah yang sudah maju tentunya. Nah, bagaimana program ini akan kita bawa di daerah yang notabene daerah itu tidak sama. Contoh di Sulawesi Tenggara, 17 kabupaten kota itu namanya ada daerah blank spot. Blank spot itu tidak ada listrik, tidak ada internet. Nah, sementara program ini adalah bukan untuk daerah perkotaan saja. Menyeluruh ya. Betul. Harapannya adalah menyentuh semua peserta didik, semua guru, bahkan semua masyarakat, agar sistem edukasi ini bukan hanya tugas guru. Orang tua juga wajib mengedukasi anak-anak kita sebelum dia masuk ke sekolah. Kemitraan harusnya betul, kita ya. Ada mitra parenting yang tadi Ibu sudah kemukakan pertama, ada parenting itu penting. Nah, kita memanfaatkan aset. Ketika program ini sudah disusun sedemikian rupa, tiba di daerah kita memanfaatkan aset dan sumber daya. Apa sih asetnya? Satu, yang pertama adalah kita tidak berbicara kekurangan, tetapi kita berbicara manfaat. Ketika kita berbicara manfaat, maka apapun itu tantangannya insya Allah nanti pasti kita akan temukan. Misalnya, nah bagaimana misalnya di daerah Rauta? Iya, bagaimana di daerah Tapulaga? Bagaimana di daerah pelosok-pelosok, di Towea, di Muna Barat, lalu di Bontu-Bontu misalnya? Apakah program pemerintah ini bisa? Nah, sebagai kami bisa. Bagaimana? Teknologi saat ini itu gampang untuk diadopsi dimanapun tempatnya. Misalnya, kalau di Kota Kendari misalnya, di daerah ini bisa. Aman lah ya, kalau Kendari lancar jalan melimpah listrik, melimpah jaringan. Bagaimana? Jadi salah satu tips adalah misalnya di daerah sekarang alhamdulillah di 17 kabupaten kota listrik sudah ada. Berarti ini adalah teknologi udah bisa jalan di sana. Teknologi itu kadang-kadang penafsirannya kita selalu melulu online ya Bunda. Online. Padahal sebenarnya teknologi terutama dalam dunia pendidikan adalah definisinya kalau kreativitas itu bisa memutus atau bisa menyelesaikan kebuntuan misalnya proses belajar, maka itulah teknologi. Teknologi tidak identik dengan alat-alat canggih, ya, dengan yang mahal, tapi teknologi itu adalah seberapa besar kebermanfaatannya ketika itu dimanfaatkan dan berguna oleh bagi masyarakat. Jadi biasanya kami kalau daerah-daerah 3T yang tidak internet, jadi ada sistemnya yang kita pakai adalah kita download dulu. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu saya ke Tapulaga. Tapulaga itu adalah daerah di tengah laut, tidak ada sama sekali, tapi untungnya ada masyarakat yang punya generator yang bisa dipakai malam hari. Nah, saya adakan kegiatan malam hari, bahan-bahan pembelajaran, bahan pelatihan, kemudian bahan yang bisa diadopsi, saya download dari sini. Di-download, kemudian di sana diputar, bisa dalam kondisi online. Jadi, keterbatasan bukan halangan untuk berinovasi, untuk bermanfaat, tapi di tengah keterbatasan itu biasanya ada ide-ide yang brilian. Sehingga program kerja tadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi daerah setempat, khususnya di daerah Sulawesi Tenggara yang ada daratan, ada kepulauan, tentunya sisi kebermanfaatannya lebih kita utamakan daripada tidak bisanya. Gitu. Ya, Mas Waji. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi, kita nggak berbicara jangan ngeluh dulu ya, bahwa betul. Ini nggak ada listriknya, nggak ada apa. Tetapi bagaimana memanfaatkan yang ada, sehingga dari sarana yang ada yang mungkin dianggap tidak layak kita gunakan, dan itu adalah bagian dari teknologi. Betul. Jadi karena kalau kita berbicara bahwa harus lengkap dulu, harus apa, teknologi, proses teknologi tidak berjalan tentunya Mas Waji. Ya. Jadi sekarang kalau kita misalnya, kalau sarana prasarana tidak menjadi penghalang untuk mengembangkan teknologi, sekarang kita lihat dari SDM-nya. Betul. Bagaimana pengembangan SDM-nya dengan teknologi yang bukan menjadi, biasanya kan kita didukung oleh teknologi, teknologi yang mendukung sehingga support system dari SDM juga akan bagus. Nah ini teknologi ya, karena teknologi kita nggak boleh jadikan keluhan. Betul. Ini adalah tantangan mestinya, bahwa dengan ini pun teknologi bisa berjalan. Sekarang bagaimana mengcombine dengan SDM-nya dengan teknologi yang kalau kita ambil sampel dari Kota Kendari, kita gempal ya, tidak ada masalah, selesai. Tetapi misalnya di daerah-daerah pemekaran, ada beberapa kabupaten daerah pemekaran, jadi mungkin belum bisa terjangkau yang hal-hal seperti ini, termasuk mungkin SDM-nya, upaya yang dilakukan sehingga
bahwa duta belajar itu seperti kata Mas Hoji tadi, bukan hanya satu daerah tetapi menyeluruh. Karena tanggung jawab ini bukan hanya teknologi duta, bukan hanya sekolah, tetapi orang tua dan masyarakat adalah semua. Kita berkolaborasi sama bahwa untuk memajukan teknologi, karena ini adalah proses pembelajaran yang dijalankan. Jadi new. Kalau dulu kita duduk di meja, kemudian kita datang chat yang belajar terus bertanya, dikasih PR dan sebagainya. Dengan teknologi mungkin kita ada satu zaman kemarin ada corona, kita tidak bersekolah, tetapi proses pembelajaran tetap jalan menggunakan Zoom seperti itu. Jadi ini kan namanya teknologi. Nah, bagaimana mengembangkan SDM yang belum tentu bisa semua menghadapi. Kalau anak-anak milenial tapi tidak semua dalam tanda kutip ya Mas Hoji. Itu kiatnya seperti apa? Jadi kita mengambil filosofi Sapulidi. Sapulidi itu kalau dia sendiri, dia sendiri. Jangankan sampah, debu mungkin dia tidak bisa menggeserkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Tapi kalau Sapulidi itu dikumpulkan, maka apapun itu bisa dilakukan secara bersama. Nah, betul. Apa seperti yang diutarakan tadi Ibu, bahwa kolaborasi itu penting. Nah, bagaimana dengan SDM-nya? Salah satu tantangan dari teknologi yang adalah memang SDM. Misalnya dari sisi guru, memang tidak ada yang bisa menggantikan guru. Itu dia. Tetapi yang perlu diingat adalah kalau guru itu tidak adaptif, kemudian alergi dengan perubahan, alergi teknologi, maka suatu saat akan terganti dengan sendirinya. Enggak care ya? Betul. Tergerus dia. Betul, tergerus dengan zaman begitu. Nah, sehingga guru harus adaptif. Nah, bagaimana kalau dulu memang alat-alat sudah ada, bahkan alat itu rusak karena tidak dipakai. Baik di daerah perkotaan maupun itu di daerah pelosok-pelosok. Kenapa? Satu, zona nyaman. Kenapa dia sudah nyaman dengan keadaannya? Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya di sini adalah tidak terbiasa menggunakan alat seperti itu. Nah, sehingga alat yang ada pemerintah sudah mensuplai itu tidak maksimal. Nah, kalau dulu itu di drop langsung tanpa mempertimbangkan apakah ini bisa digunakan di daerah. Nah, sekarang ini ada satu program bahwa kita latih dulu SDM-nya. Kita latih dulu seperti ini. Misalnya sekarang Bunda ada bantuan Chromebook. Iya, Chromebook ini adalah salah satu yang diadakan oleh pemerintah untuk mendukung proses pembelajaran digital, termasuk digitalisasi sekolah baik di daerah kota maupun di daerah 3T, di mana perangkat ini bisa diakses secara offline dan online. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan SDM-nya, maka lagi-lagi kasus yang terjadi adalah rusak sendirinya. Rusak di lemari, kemudian takut hilang, di pajangan, dan takut hilang kalau disimpan saja. Kadang-kadang kita pergi itu masih dalam dosnya. Jadi sekarang ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan SDM khususnya guru dalam bagaimana mengadopsi teknologi adalah diadakannya program pembatik. Pembelajaran berbasis TIK. Siapa sasarannya? Itu adalah guru PAUD, atau TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Guru siapa? Baik PNS maupun non PNS, baik itu yang bekerja di instansi pemerintah maupun di yayasan. Nah, seperti apa pembatik ini? Ada level-levelnya. Ada level 1 literasi dasar TIK. Dasar TIK. Kemudian ada level 2 implementasi. Ada level 3 kolaborasi, dan level 4 itu ada namanya kreativitas. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal nanti yang bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disuplai pemerintah. Jadi salah satunya adalah kita berbagi guru-guru yang sudah bagus kompetensi TIK-nya, itu kami harapkan untuk bisa membantu guru-guru lain di daerah. Paling tidak adalah dasar-dasar literasi dasar TIK-nya. Begitu. Saya sangat tertarik dengan level pembatik bahwa di antara level literasi, kemudian apa tadi? Ada berbagi, kemudian implementasi dan ada kreativitas. Nah, kalau saya melihat nih Mas Hoji dari 4 level ini, dari literasi, berbagi, kreativitas, kemudian implementasi, level yang paling susah adalah literasi.
Iya. Karena memberikan edukasi. Betul. Meskipun ini level dasar ya. Level dasar. Iya. Inilah sebenarnya cikal bakalnya untuk kreativitas dan implementasi. Betul. Karena pemahaman dasar yang tidak dimiliki tentu akan sulit bagaimana mengembangkan yang lain. Ya. Kita pengen mengembangkan nih, saya pengen seperti tapi tanpa ada pemahaman awal tentu agak sulit ya Mas Oji. Nah, ada pengen satu yang saya nanyakan tentang anak milenial nih. Sehubungan dengan pembatik bahwa anak-anak sekarang kan dia lebih welcome ya sama IT, lebih paham. Kalau istilah komputer mereka mungkin memakai Pentium di atas 7 apa sih dia paling tinggi lah mereka. Dan itu tidak berdasarkan umur. Bahkan anak TK pun sudah bisa ya. Nah, kalau kita tidak membandingkan ya, tetapi kita melihat ada nggak pengaruhnya gitu karena kelihatan ya Mas Oji bahwa sekarang bahwa mungkin dari segi kemampuan kecerdasan otak anak-anak milenial memang generasi Z ya Mas Oji. Iya. Mereka diberi yang lebih bagus mungkin karena faktor sudah dalam suasananya ya Bu. Jadi mereka paket komplit gitu. Cuma yang saya mau tanya bagaimana dengan etika dan akhlak? Betul. Ini yang harus kita lihat bahwa ada beberapa untuk renungan ya yang kita tanya bahwa kita lebih menyukai orang yang beradab daripada berilmu. Karena kalau kita beradab, kita tahu ada tata krama, ada santun yang kita dapatkan. Nah, Mas Oji ini masuk dalam guru yang menangani anak-anak generasi Z ya, generasi Z. Tentu akan beda seperti dulu. Zaman-zaman saya sekolah dulu jangankan untuk berbicara yang seperti itu, lewat di depan guru aja kita udah gemetar. Tetapi itu kan kondisi dulu. Ini masalah waktu dan kita kalau kata Pak Yusuf Kalla kita nggak bisa salahkan teknologi. Kita yang harus pahami karena ini memang ada waktunya dan sekarang adalah waktu teknologi. Nah, bagaimana dengan akhlaknya Mas Oji? Kalau dikaitkan dengan kemajuan teknologi, apakah masih bisa diatasi karena susah nanti ya? Enggak, maksud ya bahwa kalau kita membaca gitu, mudah-mudahan di Sulawesi Tenggara tidak ada loh siswa yang pukul guru, ada yang ini dulu kan kita nggak ada ya. Jadi sekali lagi saya tidak membandingkan, tetapi ini teknologi kalau misalnya sampai begitu, apakah dia sedikitnya nanti akan merusak atau gimana? Ini kita dari segi umum ya Mas Oji tanpa melihat skop kecilnya bahwa teknologi ini asas manfaatnya untuk anak-anak kita karena yang paling kita perlukan adalah bagaimana pengembangan akhlak itu yang nomor satu. Pendidikan yang utuh adalah pendidikan yang berkolaborasi untuk semua pihak, mulai dari orang tua, kemudian guru, dan semua. Kalau dia dalam sekolah adalah warga sekolah. Siapa warga sekolah? Komite sekolah tadi. Jadi ini harus berkolaborasi, saling berkomunikasi karena betul mereka hidup di zaman yang sangat luar biasa dengan stylenya sendiri. Baik dan tidaknya mereka sekarang ada di genggamannya, di handphone. Nah, dunia ada di genggamannya melalui IT. Jadi kalau ini tidak diedukasi sejak dini, betul, maka itu akan menjadi bumerang. Apa? Itu ada dua. Kalau dia tidak baik, kalau dia baik, maka dia akan baik. Tetapi kalau startnya sudah tidak baik, maka yakin dan percaya ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, bagaimana? Jadi ada salah satu program pemerintah bagaimana mendeteksi, bagaimana menghalau kemajuan teknologi ini agar karakter anak-anak tumbuh kembangnya itu tetap ada edukasinya. Di garis koridor yang jelas ya. Nah, salah satu program adalah pemerintah itu menggelontarkan ada namanya akunbelajar.id. Akunbelajar.id. Nah, dulu kan Bunda ada Gmail. Ya, itu akun pribadi ya. Nah, tetapi Gmail ini kadang-kadang ada notifikasi tapi ada iklan-iklannya begitu. Iklan-iklan yang berupa konten tidak edukatif juga. Nah, akun belajar ID ini adalah salah satu platform ini bekerja sama dengan Google Indonesia. Nah, berafiliasi dengan pemerintah, di mana akun ini adalah disediakan untuk seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dari Sabang sampai Merauke. Apa di dalam akun belajar ini adalah ada konten-konten pembelajaran.
Ada konten pembelajaran dan itu sudah dibayar oleh pemerintah dan kita tinggal pakai. Sudah 2 tahun. Gratis pula gratis. ya. Kebetulan Gratis, di Kota Kendari saya sebagai kaptennya, Kapten Belajar ID. Nah, apa salah satu briliannya di sini bahwa akun ini bisa langsung memblokir kalau ada anak-anak kita penasaran mengakses konten-konten yang tidak edukatif tadi. Itu salah satunya. Yang mungkin pemahaman IT-nya Iya, lebih bagus lebih lagi. bagus. Jadi anak tadi berbicara teknologi adalah ini akan menjangkau segala umur. Nah, mungkin kalau SD, SMP, SMA itu sudah bisa kita edukasi. Nah, ada fenomena saat ini, ada anak-anak yang prasekolah, yang tangannya sudah lincah sekali, sudah bisa mengakses YouTube, sudah bisa mengakses dunia lain dengan teknologi. Nah, bagaimana cara membentengi itu? Yang pertama adalah tetap kendali orang tua itu sangat penting, bahwa teknologi itu bisa membuat nyaman, bisa membuat tidak nyaman untuk kategori umur mereka. Nah, sekarang ada namanya game edukasi. Ada game edukasi yang bisa kita sajikan kepada anak-anak yang anak-anak itu kan sukanya masih bermain. Jadi dari pola permainannya ini jangan sekali-sekali YouTube-nya apa begitu. Jadi umurnya dikasih sajikan ini disajikan konten itu, tapi sejak dini diupayakan bahwa yang dikasih ke mereka adalah sajian-sajian yang edukatif. Sesuai umurnya. Betul. Edukatif itu tidak melulu mata pelajaran ya. IPA, matematika, biologi, tapi edukatif itu bagaimana motoriknya ini agar anak-anak ini bahwa ini ternyata. Jadi sehingga pada perkembangannya dia selalu beradaptasi dengan teknologi. Sehingga akhlak, karakternya meskipun dibungkus dalam teknologi tetapi selalu edukatif. Tetapi sebenarnya antara orang tua, antara guru dan murid sebenarnya untuk kemajuan teknologi sifatnya edukatif dan tidak edukatif itu tidak boleh rahasia. Kalau dulu kan berbicara tentang tanda kutip tabu ya. Seks misalnya. Sekarang itu kita bukan kita ajarkan bagaimana, tapi kita beri edukasi misalnya. Memberikan pemahaman. Betul, bahwa kalau melakukan ini resikonya ini. Kalau tidak melakukan ini berarti resikonya ini. Pokoknya apapun saat ini adalah pertama adalah edukasi, literasinya penting. Karena memang masalah kita sekarang ini adalah literasi. Gitu. Jadi ada program pemerintah juga namanya ada benahi literasi agar proses edukatif belajar sepanjang hayat. Luar biasa ya, duta teknologi kita. Jadi memang sudah cocok ketika dia menjadi bisa teknologi, karena memang kalau kita berbicara sangat memahami sekali. Mas Oji, sebelum kita akhiri bincang Sultra pagi ini, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Oji untuk siswa-siswa kita dalam menggunakan teknologi? Okay. Sahabat guru di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara dan anak-anak saya juga, murid-murid saya di seluruh Sulawesi Tenggara. Yang pertama, untuk guru nih, kami saat ini di Kemendikbudristek, khususnya di Pusdatin, sedang menyelenggarakan proses registrasi pembatik 2023 yang pada akhirnya juga akan terpilih satu guru ya yang beruntung yang akan mewakili Sulawesi Tenggara nanti maju ke tingkat nasional. Tapi catatannya adalah kita tidak mengejar selempang yang saya pakai saat ini. Tetapi catatannya adalah bagaimana mendapatkan ilmu-ilmu baru, karena guru yang bijaksana adalah guru yang selalu belajar untuk murid-muridnya, termasuk untuk menghadapi kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua untuk anak siswa-siswa saya, murid-murid saya seluruh Indonesia, anak-anak yang tercinta, saat ini ada akun belajar.id. Silahkan minta di gurunya. Itu sudah ada, sudah dibuatkan otomatis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, riset dan teknologi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk orang tua, tentunya komite sekolah. Pendidikan yang utuh itu adalah pendidikan yang berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Karena pendidikan bukan hanya tugas guru, tetapi pendidikan yang utuh adalah dimulai dari rumah. Ketika anak itu madrasah awal. Ketika anak itu berangkat ke sekolah, maka dia sudah kuat sehingga di sekolah tingkat memoles, tinggal membuka keran-keran baru sehingga pengetahuan mereka tidak terbatas dengan satu aspek saja. Jadi di sini adalah
eh, untuk dari sisi guru, bahwa guru yang bijaksana adalah guru yang selalu belajar untuk siswanya. Kemudian jangan takut karena keterbatasan. Karena keterbatasan biasanya ada ide yang brilian. Kemudian teknologi bukan momok, bukan tantangan, tetapi teknologi saat ini adalah sahabat kita untuk menjadi lebih maju. Luar biasa, sahabat Bincang Sultra. Kita sudah mendengarkan trik bagaimana mensiasati pembelajaran berbasis TIK. Bahwa kegiatan ini kegiatan belajar mengajar yang berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dan implementasi kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan plafon teknologi. Tetapi satu hal yang harus kita lihat dalam apapun bentuk pendidikan, tata caranya, bahwa yang penting adalah bagaimana memberikan edukasi, bagaimana melakukan pendekatan, sentuhan, literasi terbaik kepada anak-anak kita yang bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi diawali dari rumah, menjadi suatu sistem kerjasama berkolaborasi sehingga menciptakan anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Demikian sahabat Bincang Sultra, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di Bincang Sultra berikutnya. Terima kasih Mas Oji. Sama-sama.